Oke, sahabat semuanya, sampai berjumpa kembali dengan saya ya. Nah, di depan kita ini ada sebuah karburator, racking, dan box filternya ya, box filter udara. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like-nya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Ini ada karburator racking. Nah, untuk pembahasan kita kali ini untuk settingan ya. Untuk settingan basah atau kering, atau basah di bawah, kering di atas, atau kering di bawah, basah di atas. Nah, itu istilah-istilahnya ya. Istilah untuk bahasanya lah. Oke, selanjutnya kita buka dulu nih karburatornya. Kita buka menggunakan obeng plus ya. Nah, oke ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini udah dibuka karburatornya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Mana yang pilot jet dan mana yang main jet. Nah, yang namanya main jet itu yang ini. Buyur yang lurus dengan jarum scape ya. Nah, dia lurus dengan jarum scape ini ya. Nah, ini fungsinya untuk di putaran seperempat sampai putaran tinggi ya. Dia ketika ditarik seperempat, nah dia akan mengeluarkan bahan bakar, mengeluarkan bensin dari sini karena jarum tadi itu terangkat ya. Jarum scape itu tadi terangkat, ditarik gas, dia keluar. Tapi ketika langsam sampai seperempat, itu yang bekerja pilot jetnya ini yang spur kecil lah. Nah, dia lubangnya lebih kecil dari main jet. Oke, sebelumnya kita buka dulu ya. Kita buka pakai obeng min yang kecil. Nah, seperti ini ya. Nah, ini namanya pilot jetnya. Ini pilot jet bekerja di ketika stasioner sampai di seperempat gas. Ya, tapi bukan berarti sampai seperempat gas ini udah nggak keluar lagi. Nah, ini juga keluar ya, sampai putaran full ini juga keluar karena nggak ada sistem penutupnya. Ya, jadi ini terbuka terus. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini dia langsam sampai seperempat dia belum berfungsi, belum mengeluarkan bensin karena dia ditutup oleh jarum. Nah, ya jarum scape yang di sini. Ya, jarum scape-nya. Nah, jadi ketika jarum scape itu terangkat, mulai diangkat digas, baru dia bensin keluar. Tapi kalau nggak digas, dia nggak keluar. Nah, jadi ini berfungsi dari putaran awal sampai akhir. Dia mengeluarkan terus dengan jumlah yang sama. Tapi putarannya beda ya, hisapannya dia beda, keluarnya tergantung di RPM. Kalau di RPM rendah, dia muncratnya sedikit, tapi kalau di RPM tinggi dia akan cepat keluarnya, lebih banyak. Beda dengan ini ya. Nah, kalau ini beda dengan yang pilot jet tadi. Kalau yang main jet, dia sesuai dengan jarumnya. Kalau dia jarumnya lancip, maka semakin banyak bensin yang keluar ya. Tapi kalau dia jarumnya gemuk, dia akan sedikit. Kalau jarum gemuk dia sedikit, makanya banyak orang yang jarumnya dibikin runcing ya, supaya itu menambah bahan bakarnya banyak masuk. Nah, jadi seperti itu ya.
Ini main jet namanya. Ini main jet berfungsi di seperempat putaran sampai sampai seterusnya lah ya. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan tentang settingan basah di bawah dan kering di atas. Nah, untuk pembahasan itu tentang basah di bawah kering di atas itu dibesarkan pilot jetnya ya. Ini pilot jetnya dibesarkan. Nah, dan yang main jet ini dibiarkan standar ya atau dikecilkan sedikit. Nah, itu dia di tarikan awalnya itu dia apa ya? Di tarikan awal dia itu basah, ngorok. Tarikan bawah dia ngorok. Ngorok. Nah, baru tapi kalau ditarik gas ditambah, nah dia ringan tarikannya. Ringan. Jadi itu yang dinamakan bawah basah, bawah berebet, tapi atasnya enteng, ringan. Nah, itu settingannya. Nah, jadi ya, yang ini dibiarkan standar, jangan diapa-apai, dan yang pilot jet ini dibesarkan ya. Bisa dirojok, bisa juga beli yang ukuran besar. Nah, kalau mau dirojok ya nggak perlu beli ini alatnya. Sebuah jari-jari ya, jari-jari bekas diruncingkan seperti ini menggunakan gerenda ya, diruncingkan. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ya. Nah, kita masukkan seperti ini lalu diputar. Nah, putar. Nah, putar perlahan ya. Lalu dilihat sedikit, diukurlah, disesuaikan ukurannya sesuai seleranya masing-masing. Ya. Jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar dia akan berat sekali karena dia terlalu basah. Ya, jadi sedikit demi sedikit lah. Dilihat dari awalnya seperti apa besarnya. Nah, lalu kita masukkan, kita rojok ya. Lalu kita lihat. Nah, harusnya dia lebih besar dari yang tadi yang sebelum kita rojok. Baru selanjutnya kita pasang. Nah, kita pasang. Udah. Setelah itu tinggal setting ukuran jarum skepnya ya. Setting diletak nomor berapa itu kipnya. Biasanya jarum 4 atau jarum 3 ya untuk settingan bahasanya. Nah, jadi itu untuk settingan bahasa di bawah, kering di atas. Seperti itu ya. Yang dibesarkan itu ininya, pilot jetnya dibesarkan, dirojok. Nah, untuk yang kedua, settingan kering di bawah tapi basah di atas. Ya. Nah, untuk yang itu kita besarkan yang ini. Kita besarkan main jetnya. Ini ya. Lubangnya dibesarkan. Bisa juga menggunakan pakai yang rojokan tadi ya, jari-jari lancip tadi. Nah, kita besarkan. Nah, kita lihat dulu seberapa besarnya yang awal tadi sebelum kita rojok, lalu kita masukkan. Nah, kita lihat, kita perhatikan lah, seharusnya lebih besar dari yang tadi ya, lebih besar supaya atasnya itu basah, bisa basah. Nah, untuk pilot jetnya ini di standarin aja ya, jadi biar tuh bawahnya kering, atasnya basah. Ketika tarikan awal sampai setengah gas dia itu akan masih ringan ya, tapi kalau ditambah lagi dia basah setelah ngorok. Nah, jadi seperti itu untuk settingan kering di bawah, basah di atas, itu yang dibesarkan main jetnya. Dan untuk pilot jetnya dibiarkan standar. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi tinggal selera teman-teman lah,
seleranya tuh mau gimana, mau basah di awal kering di atas atau kering di awal basah di atas. Nah jadi seperti itu ya. Oke, untuk istilah settingan udah selesai ya. Selanjutnya ada lagi yang perlu diperhatikan. Setelah kita setting main jet, pilot jet ya, jangan lupa untuk filter udaranya itu dikoak dulu ya, tutupnya ini dikoak. Bisa juga busa filternya itu dicabut. Nah ini juga dikoak juga ya, ini sebelum setting dikoak dulu, sebelum setting karburatornya dikoak dulu supaya udara itu bebas masuk ya, udara itu bisa masuk banyak, gak terbatas. Nah itu kalau untuk yang mau rubah pilot jet dan main jetnya, karena kalau busanya itu nggak dibuka, tutupnya nggak dikoak seperti ini, maka tarikannya akan berat. Kenapa berat? Karena dia kekurangan udara, terlalu banyak bensin masuk tapi udaranya dibatasi, sedikit udaranya masuk. Nah jadi seperti itu, harus dikoak dulu ya supaya udara tuh bisa banyak masuk. Jadi untuk tarikannya itu tetap ringan, karena kalau ini nggak dibuka dia berat, berebut parah, tarikannya nggak ada, berat lah pokoknya. Nah beda halnya kalau untuk motor standar, spuyernya nggak dibesari, nggak diutak-atik, spuyernya bisa pakai saringan udara ya, pakai filter udara bisa. Tapi kalau untuk yang sudah diubah-ubah nggak bisa lagi pakai pakai filter udara. Nah jadi makanya kebanyakan tuh orang-orang yang pakai karburator gede ya, karburator besar PWK, itu udah nggak pakai filter udara lagi, udah nggak pakai box, udah open filter. Nah jadi seperti itu. Ini nggak bisa pasang lagi filter udaranya kalau udah diubah-ubah, pilot jet main jetnya udah dibesari, nggak bisa lagi. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, jadi kesimpulannya seperti itu. Untuk cara-caranya tadi, cara-cara membesarkan spuyer sudah saya tunjukkan ya. Nah tinggal teman-teman mempraktekannya lah. Dan untuk settingan angin, itu gampang, sudah beberapa kali saya jelaskan di video-video saya sebelumnya ya. Kita tutup dulu, untuk settingan angin kita tutup, kita pentokin ya, tutup ya. Nah kita hidupkan motor, kita tarik setengah gas, kita gantung gasnya ya, setengah gas kita tarik, lalu ini dibuka setelan anginnya, kendorin sedikit demi sedikit sampai gas itu tinggi, sampai gasnya tinggi, udah ya, sampai gas itu tinggi baru berhenti, stop. Nah itu udah dapet settingannya, itu tinggal tes jalan lah, pasti ringan ya. Jangan ditutup, untuk settingan angin ini jangan ditutup. Kalau ditutup itu nggak enak, karena dia campuran gas dan campuran bahan bakar dengan campuran udara itu nggak pas ya, dia nggak ideal, dia kurang pas. Jadi inilah pengatur udaranya supaya percampuran bensin dengan udara itu pas. Inilah dia pengaturannya, setelan anginnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi sampai di sini saja untuk video saya kali ini. Yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, jangan lupa juga klik tombol like-nya. Oke, saya izin pamit. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali.